Jadi kemarin itu ada requestan nonton setia di channel kita ya. Yang ini dia japri langsung ke WA, "Bang, tolong buatkan video edukasi tentang karbu bocor, Bang." Gitu. Karbu ranking saya bocor mulu. Gitu. Kita sih udah bilang, udah ada bang, itu sebelumnya kita udah bahas gitu, karena sebenarnya bukan udah kita bahas ya, setiap kita bongkar pasti rata-rata kita ngebahas karbu gitu, cuman ini video yang khususnya gitu untuk teman-teman yang masih bingung kenapa kok karbu bocor mulu gitu. A few moments later. Sempat juga kawan kita ada yang nanya gitu kan, bang karbu kita kenapa ya kok bocornya malah dari mangkoknya gitu. Itu juga nanti kita sekalian ya bahas di situ. Oke, silahkan simak sampai selesai videonya biar ilmunya nyampai. Kita bongkar dulu semua. Bongkar seperti biasa, jarum-jarumnya semua, nozzle, oke. Pertama yang harus teman-teman lakukan, sebab musababnya dulu, kenapa kok karbu tiba-tiba kemarin normal sekarang jadi berbet. Nah, kalian cross check dulu dari sebelumnya. Oh iya, habis dicuci. Biasain kalau ada air di sini mengendap di sini, emang kan kita nggak pernah tahu ya ciri-cirinya. Pokoknya kalau misalkan dia ada air di sini, kena air, entah itu lagi dicuci, entah itu pas lagi hujan, biasanya dia lewat tutup ini nih, biasanya lewat tutup ini dari atas, dia kan biasanya ada celah, nah itu masuk dari situ. Kalau enggak emang disemprot langsung, dan ini biasanya nggak ditutup pakai karetnya. Nah biasanya kan dia ngendap di sini airnya nih, kita jangan sekali-kali bongkar dari sini nih. Kenapa? Kalau bongkar dari sini kemungkinan terkecilnya aja deh, air nggak semuanya keluar gitu cuy. Ini kan dari bawah nih, air nggak semuanya keluar, yang ada malah ininya selek, kalaupun ada punya teman-teman yang memang ininya bisa baut ini masih lancar jaya, bisa buka, silahkan aja coba, nggak masalah, nggak ada salahnya dicoba gitu. Cuman saran kita ini jangan sering dibuka tutup, karena ini kalau udah selek sayang banget gitu, karena rata-rata udah selek nih kalau baut ini nih, karena obengnya nggak tepat, dan obengnya agak susah ya yang ngepas sama ini gitu, nggak semua obeng langsung ngepas sama baut ini gitu. Nah teman-teman, solusinya teman-teman buka kalau bisa, biar teman-teman tahu ada air apa enggak. Pas ngebuka karbu jangan miring, posisinya gini gitu, dibuka dari bawah bautnya masing-masing 4, terus dibuka, baru teman-teman lihat di sininya pasti ada air di sini. Kalau misalkan berawal dari dicuci gitu, ternyata pas di luar kondisi itu ya, tidak di kondisi bekas dicuci, kok berebut, kemarin aman-aman aja sekarang berebut. Biasanya ada kotoran dari tangki. Nah kotoran dari tangki itu di sini, ngendapnya di sini, dan dia tidak akan pernah keluar dari sini biasanya. Kalau memang udah dibersihin semuanya tapi ini belum dibuka gitu, berebut lagi, nah ini harus dibuka, ini wajib dibuka nih, dan cek tangki teman-teman, kalau digoyang-goyang itu bunyi, ini pasti di sini ngendap. Nah ini kan bersih tuh, ini nggak ada apa-apa nih. Bang, kan dari sini bisa langsung keluar lewat sini? Nggak bisa, karena dari sini itu
masuknya itu dia lubangnya di samping nih, lubangnya itu bukan di tengah lubangnya tapi di samping. Nih lubangnya di samping, jadi dia nggak langsung keluar gitu. Kalaupun bisa keluar, kalau lubang ini itu gede, ini kan kecil lubangnya. Nih ini aja masih ada sisa segini ya, ini aja masih ada sisa segini nih. Itu nggak semudah itu dia masuk ke sini, pasti ketahan di sini, masuk nggak gitu. Jadi ini udah bersih, kita pasang, udah terpasang. Pokoknya kalian perhatiin intinya ya, perhatiin ini udah. Nah biasanya kalau ini udah dibuka nih, kalau ini udah dibuka auto ini bersih kan, karena ini udah keambil gitu. Biasanya ada rambut di sini, ada yang tipe di sini karet, ada yang stainless kayak gini, beda-beda. Tapi ada yang ininya udah aus nih. Bentar. Jadi sininya udah aus. Nah di bagian sininya nih dia udah aus biasanya. Nah kalau ini udah aus biasanya itu minta ganti guys, minta ganti dia. Jadi jangan didiemin, ganti, beli repar kit yang 15 ribuan apa 25 ribuan lah, itu udah sepaket pasti ada ininya. Ganti sepaket sama ini ya, jangan ganti ininya doang, sepaket sama ini, karena ukurannya beda-beda. Ori terus parkit itu beda-beda, ada yang gede, ada yang dia menyesuaikan jarumnya gitu ya. Itu yang kedua. Ini pasang aja, udah beres. Bang, saya udah ngebersihin ini semua, dibuka, terus saya udah ngebersihin air di mangkok ini, tapi masih bocor. Kali ini bocornya bukan di sini, bukan dari bawah, bukan dari pembuangan, tapi dari mangkok, dari pinggir. Nah ini dari sini nih, kita aja lem nih, karena karbu semakin lama tuh semakin kemakan usia ya, makin lama itu makin penyakit karbu erek itu di sini nih penyakitnya nih. Dia makin lama tuh makin gimana ya, kayak cekung gitu, itu nggak lurus gitu. Sama kalau ini sih jarang sih, kebanyakan di sini nih dia bocor, jadi bocor ke mangkok. Nah solusinya tidak hanya pakai packing, kan ada packingnya nih, nggak semuanya pakai packing itu bisa gitu. Tapi kalau pakai lemnya jangan pakai lem yang permanen, lemnya kita kasih pakai lem tribon aja gitu. Ini pakai lem tribon aja di sini. Terus usahakan si packingnya itu packing ori ya, ada di online jualan packing ori. Coba pakai packing ori, pertama cobain dulu tanpa lem. Nah kalau misalkan tanpa lem dia masih bocor, baru pakai lem gitu. Packing ininya pakai packing ori, ini makanya udah jelek juga kita pakai karena ini packingnya ori gitu. Kalau packing yang biasa kan pakai kertas gitu ya, kayak klingrit gitu ya, emang sama sih banyak kayak klingrit. Jangan yang karet ya, kalau yang karet jarang banget berhasil. Rata-rata sih kertas sih modelnya. Cuma kalau karet dia bawaan yang spare part sekarang, mungkin ada karet, mungkin nggak masalah gitu ya. Jadi poin pentingnya ketika karbu bocor itu ada beberapa poin. Yang pertama dari sini air buang dulu, kalau emang ada air, jadi jangan sampai ini tumpah. Posisinya ngambilnya begini, nanti kalau udah ada air tinggal buang aja, pasang lagi, insya Allah langsung normal. Nah kalau misalkan kendalanya bukan dari air, kok kenapa bocor terus? Nah bocor juga bisa dari sini. Bang, kenapa sih kalau karbu bocor teman saya mah suka dipukul-pukul gitu, suka dipukul-pukulin kalau sorry. Kalau pas kondisi karbu begini ya, kondisi karbu begini, biasanya kalau lagi nempel diginiin. Kenapa sih suka dipukul-pukul gitu? Bener, itu bener, langkah tepat gitu. Siapa tahu di dalam ini. Nah ini biasanya si jarum ini miring. Nah kayak gini biasanya jarumnya. Jadi kondisi si ini nggak stabil, maksudnya kalau dia keluar sih nggak, kan emang di sini kan udah ada jalurnya ya, jadi mentok ke sini dan mentok ke sini, jadi nggak akan copot jarumnya. Cuman kalau misalkan jarum kayak gini, biasanya ini kan
mengsol gini lah apa gimana gitu posisinya, itu biasanya bocor. Ataupun kalau misalkan ada kotoran di apa di pupel kayak gitu, kotorannya turun, bisa kalau yang kotoran sekelas pasir gitu kan bisa turun dari sini, bisa keluar gitu, ngendap di bawah sini di mangkok. Gitu aja sih kalau apa menurut kita mah. Terus hati-hati juga kalau misalkan si karbu itu kalau udah lem-leman gini, ini kan dilem nih, ngelemnya itu sedikit aja. Kalau bisa di sini aja nih, di mangkoknya aja, dia tipis-tipis aja guys, jadi nggak perlu banyak banget. Nih biasanya kan kesini nih tuh ada luber ya, sedikit gitu. Tapi kalau kebanyakan kan otomatis banyak nih kesini. Nah takutnya ketika kebanyakan, pernah nemuin kasus pas kita touring, kita diberhentiin sama kawan-kawan dari Bekasi kalau nggak salah apa mana gitu dulu, pas touring di Jawa. Nah kita diberhentiin, bang tolongin gitu, motor di sela-sela hidup tapi di belayar nggak mau gitu, hidup mang hidup tapi kalau di gaspol nggak mau. Nah itu dia sama kasusnya kayak gini, karbunya itu bekas lem-leman, cuman dia pakai sealer merah. Nah si sealernya itu kebanyakan di sini, airnya melebar kan ke bawah. Nah dia itu segede pokoknya mah nggak masuk ke spuyer lah. Nah itu sisa-sisanya itu ketarik lah dia masuk ke injetnya di sini. Jadi dia masuk setengah, yang setengah lagi masih di luar, jadi kesumbat gitu. Nah itu kasus, ada juga yang seperti itu gitu. Pernah juga masuk ke sini, ada ke pilot jet. Jadi harus benar-benar ya, harus rapih gitu. Oke, cara ngelemnya gini nih. Cara ngelemnya cukup dikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Tangan kondisi kering ya, jangan ada oli, ada bensin. Gini aja nih, set. Tuh. Jadi jangan sampai menumpuk di sini. Ini asal ini aja, asal ratain aja, tipis aja. Tuh dia sama aja, udah tinggal pasang sesuai kebutuhan ya. Maksudnya kalau misalkan ini dipasang masih ada bocor dikit, berarti kurang banyak gitu aja. Oke. Nah tambahannya itu bisa kalian tiup dari lubang selang masuk bensin. Nah sambil dibuka kayak gini, terus ditutup lagi. Nah itu cara membedakan si jarumnya itu nutup dengan baik atau enggak, karena nanti pas posisinya si pelampung ke atas itu harusnya dia nutup, jadi nggak ada bensin masuk. Biasanya kalau pas kondisi pelampung naik tapi dia nggak nutup, bensin tuh keluar terus. Nah itu juga bikin banjir tuh, paham kan maksudnya? Jadi kalau posisi di mangkoknya itu kosong, nggak ada bensinnya, si pelampung kan turun. Begitu nanti ada bensin masuk, si pelampung itu naik. Nah kalau jarumnya bagus, pas posisi si pelampungnya itu naik, otomatis kan jarumnya itu menyumbat suplai bensin masuk, berhentilah si bensin masuk itu gitu. Kalau misalkan jarumnya bocor kan bensinnya tetap masuk meskipun di mangkoknya udah penuh gitu. Nah terjadilah bocor tuh, meluap ke atas, biasanya langsung masuk keluar dari boring, mengendap di boring banyak. Terus kadang-kadang ada yang ke knalpot gitu, terus ngalir gitu, biasanya merembes dari sambungan knalpot, banyak banget tuh. Nah itu kasusnya yang jarumnya itu bocor, dia tidak bekerja dengan baik seperti itu. Terus di kasus lain itu perhatikan dulu si jarum skepnya. Biasanya ada jarum skep yang tipis banget, terus ada jarum skep yang gendut banget. Nah itu juga diperhatiin, biasanya yang sering kejadian sih pakai yang tipis dia. Kalau dia yang tipis itu biasanya kalau kondisi motor lagi mati tuh, itu bisa bensin juga bisa meluap lewat situ gitu. Jadi nggak rapat atasnya tuh yang bagian harusnya gendut itu
malah jadi kurus gitu. Kan ada suka yang diamplas, biasanya kan ya kalau yang diamplas bawahnya aja, atas mah nggak usah gitu. Tapi kalau atasnya yang harusnya bikin bensin nggak bocor itu malah diamplas, biasanya malah jadi bocor. Itu juga bisa kasusnya, yang bensin masuk ke boring banyak gitu, itu bisa kayak gitu. Nah makanya untuk jarum skep disarankan pakai yang ori aja kalau ada gitu. Kalau beli sih emang lumayan harganya mahal, kalau nggak ada ya pakai yang biasa nggak apa-apa, tapi yang mirip bentuknya kayak ori. Dan biasakan kalau motor lagi diem itu jangan suka digas-gas, karena nanti kan jarum skepnya naik, bensin itu bisa meluap kalau si jarum pelampungnya nggak bener. Semoga bermanfaat guys. Nah ya, kita pasang ya.